premanisme di Indonesia ini memang parah. Karena berita-berita internasional sudah mulai mengkritik, membicarakan tentang Yakuza Indonesia, tentang triadnya Indonesia dengan para ormas-ormas ini yang memang sudah merugikan. Dan apakah ini tidak by design? Yes, ini adalah putra bangsa yang bodoh yang bergabung dengan para ormas yang dipakai oleh negara-negara asing. Negara asing itu adalah Vietnam, Tiongkok, Kamboja yang memang mengincar Indonesia ini supaya ribut dan pindah pabriknya ke Vietnam, ke Kamboja, bahkan ke Tiongkok. Ini adalah true story. Ini kita harus buka karena saking sebelnya gua terhadap analisis atau komen-komen bahkan media di Indonesia yang cemen menganalisa fenomena premanisme hanya seperti grip sebagai pemuda Pancasila yang hanya cuman malak-malakin. Enggak. Yes, mereka malak-malakin. Yes, mereka bermasalah. Yes, pemerintah sekarang sulit menggerakkan kaki organik mereka, polisi atau tentara kayak setengah hati. Karena ormas-ormas itu ada banyak sekali, ada 1000 kali. Itu adalah bagian dari kaki organik mereka, kaki politik mereka, alat tekan politik mereka sesama politikus. Sekali lagi Bosman ini sudah sebel sama reformasi yang membuat partai banyak yang didukung oleh ormas-ormas adalah kaki organik para politikus itu juga. Jadi selama itu muter-muter seperti itu, Indonesia akan terus tidak bisa maju. Jadi saya minta dengan amat sangat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Safri, sudahlah buat Pangkop Kamtib, Panglima Keamanan dan Ketertiban, dan saya mohon Petrus dijalankan seperti apa yang Duterte lakukan. Mintalah referendum, boleh tembak mati, direferendumkan seluruh Indonesia. Kalau rakyat Indonesia setuju, Pangkop Kamtib boleh menembak mati preman-preman termasuk bandar narkoba, karena mereka banyak sekali bandar judol, bolehlah 1-2 tembak mati. Dan untuk itu kalau undang-undangnya bilang oh ini kena HAM segala macam, maka gunakan referendum. Kalau rakyat setuju, yes, boleh gunakan Pangkop Kamtib atau Panglima Keamanan dan Ketertiban itu gabungan di bawah Menko Polhukam atau Menhan, terserah. Saya sudah nggak sabar lagi untuk membuat para kriminal yang berormas atau tidak berormas, penjahat kambuhan, pemerkosa, bandar narkoba, itu sudah tingkat dewa menyebalkannya. Kalau kalian tidak turun juga dengan berita-berita yang kita teriak-teriak ini, siapa lagi yang bisa gua percaya? ADM tuh kerjanya sendirian. Kalau itu Gubernur Aing itu sendirian, dia pun ada manusia yang tangannya cuma 2, kakinya cuma 2. Kalau tidak didukung pusat, tidak didukung aparat, tidak didukung regulator, tidak didukung kalian anggota parlemen, anggota DPRD yang memaksa ini semua, nggak akan kelar negara ini dari masalah-masalah ormas yang sudah jijik gua. Dan ini membuat ekonomi itu tidak tumbuh. Dan ini by design. Emang orangnya orang Indonesia yang memang egois tadi, oknum-oknum tadi ingin memperkaya diri sendiri, oknum-oknum ormas tadi. Enggak lah, dia tidak membuat anggotanya jadi kaya. Tidak, anggotanya cuma dikasih alkohol, cuma dikasih kopi, nongkrong-nongkrong, cuma dikasih uang rokok. Yang punya mobil mewah ini ya atasan-atasannya itu. Dan ini kalian juga sebenarnya mana nasionalismenya? Kalau kalian nasionalisme, benar-benar bantu agar bisnis itu tumbuh. Kalau bisnis itu tumbuh, kalian pun bisa dapat manfaatnya. Ini mau tumbuh, kalian halangi. Dan sekali lagi, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh takut. Kita harus kompak. Dan ada sebuah contoh menarik di mana Pablo Escobar dulu benar-benar menguasai dark side, sisi gelap Medellin di Colombia, dan manusia-manusia korban dia nggak tahan, membentuk organisasi namanya Los Pepes. Adalah manusia yang singkatan dalam bahasa Spanyol yang artinya manusia korban Pablo Escobar. Karena pemerintahnya dibayar sama para bandar narkoba, pemerintah pejabatnya tidak bergerak. Akhirnya masyarakat bergerak mengeksekusi sehingga membocorkan posisi di mana Escobar, sehingga FBI bisa turun tangan menebas atau membunuh Escobar. Saya rasa kalau pemerintah tidak turun, saya berharap masyarakat Sunda, masyarakat Baduy, ini khusus Jawa Barat,
atau pendekar Betawi untuk tidak bisa para ormas itu berkuasa di daerah masing-masing. Kearifan lokal turun deh, selamatkan daerah masing-masing. Pecalang di Bali, mulailah kita protek diri kita dan bergabung menjadi semacam Los Pepes. Turun tangan sendiri deh. Kalau pemerintah nggak turun tangan, kita turun tangan. Kalau nggak begini, gimana caranya negara kita bisa 10% atau 8%? BYD aja bisa nggak jadi masuk loh. Dan dia sudah mengkritik keras di Tiongkok. Saya baru pulang dari sana, isinya tentang Indonesia dan premanisme ini. Memalukan sekali kalau sampai pejabat di pusat tidak mengerti atau tidak peduli dengan informasi ini. Kalian ini udah buta apa duduk di kursi jabatan di atas sana? Ayo dong, selesaikan masalah ormas agar bisnis balik ke Indonesia lagi, karena manufaktur itu penting. Manufaktur itu melahirkan banyak lapangan kerja. Kalau sektor jasa itu terbatas. Kalau kita buat resto ya paling cuma 40 orang pegawainya. Tapi kalau buat pabrik bisa ribuan. Itulah yang dibutuhkan pada saat ini. Pabrik masuk, uang masuk, tenaga kerja jadi. Kalau gap ekonominya demikian jauh, yang kaya di Indonesia nambah kaya. Oh iya, ekonomi Indonesia naik. Iya, karena yang kaya nambah kaya. Gap kaya miskinnya terlalu besar sehingga mereka jadi anggota ormas, bisa dapat duit itu karena akibat kemiskinan. Dan kemiskinan ini sistemik. Sistemik itu karena pejabatnya diam saja, terlalu berpikiran politik dan ingin menjabat selamanya. Jadi sudahlah, kita tahu kok netizen itu pinter-pinter, masyarakat itu pinter-pinter. Buktikan dalam 100 hari ke depan ormas harus bubar. Itu artinya Anda adalah pejabat yang benar-benar cinta rakyat. Saya rasa itu dulu, gue stres ngomongin beginian. Yang jelas kita harus berani dan kita harus bertanggung jawab atas bangsa dan negara kita demi Indonesia Emas 2045. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.